Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sir. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Dimatikan aja, Pak. Suara. Oke, terima kasih yang udah bergabung ya di pelajaran kita kali ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang lalu ya. Yang lalu kita bahas tentang mikroskop ya. Jadi ada loop dan mikroskop. Nah, kali ini kita akan fokus membahas tentang teleskop ya. Teleskop ataupun biasanya sebutnya teropong bintang. Nah, tentu mungkin tidak semua orang pernah menggunakannya ya, teropong bintang ini. Nah, tapi pasti tahu ya manfaatnya tentu sesuai dengan namanya, teropong bintang itu untuk melihat bintang ya. Tapi bukan hanya bintang sebenarnya. Ya, tentunya bulan ya bisa kita lihat dengan teropong bintang ini, benda-benda langit. Nah, jadi teropong ini melihat benda yang jauh ya, jadi dekat ya. Itu semua sudah paham ya. Nah, kalau di bidang astronomi ini sangat diperlukan ya untuk mengamati benda-benda ruang angkasa. Jadi kita bisa mengamati objek ya. Nah, dan juga kalau dalam bidang contohnya menentukan awal puasa ataupun nanti akhir dari bulan puasa, kan kita menggunakan teleskop ini untuk mengamati bulan tadi. Ya, jadi kita bisa menentukan tanggal dari Hijriah ya, karena dia menggunakan penanggalan ataupun kalender bulan. Jadi sangat banyak manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ini akan saya itu tadi kita hanya cerita dulu tentang manfaatnya. Mungkin dari kalian ada yang udah pernah katakanlah menggunakannya dari teleskop ini kira-kira? Ada yang sudah pernah? Oh, diam ya. Sepertinya tidak ada ya? Belum ada, Sir. Belum ada ya? Ya. Oke, tidak masalah ya. Tapi kita tahu tentang konsepnya dan juga nanti Bapak akan jelaskan tentang bagaimana sih sesungguhnya bisa yang jauh tadi bisa nampak terlihat, bahkan jadi seperti dekat di penglihatan kita. Nah, Bapak akan share screen dulu. Oke. Ya, ini maksudnya teropong bintang ya, alat optiknya. Sebenarnya juga nanti teropong bumi ataupun yang teropong panggung juga ada nanti ya. Kan teropong yang bisa digunakan untuk tentara itu ada teropong pakai prisma. Tapi untuk kali ini karena pertemuan yang tidak banyak, kita bahas satu teropong aja ya, teropong bintang. Kenapa? Karena Bapak pilih soal ini setiap ujian itu sering jadikan soal ini untuk masuk perguruan tinggi ataupun untuk ujian nasional ya. Walaupun kalian nggak ada lagi ujian nasional, tapi kelihatannya sering dijadikan soal gitu. Nah, indikator pembelajaran diharapkan nanti kalian dapat menghitung perbesaran bayangan pada teropong bintang, menghitung perbesaran pada teropong panggung. Tapi teropong panggung mungkin nanti kita skip aja untuk pertemuan berikutnya. Nah, di sini ada beberapa jenis teleskop ya. Di sini ada teleskop reflektor. Teleskop ini terdiri dari dua lensa, yaitu lensa cembung ya, atau lensa positif. Di sini jadi bias dia, pembiasan. Jadi saya harap nanti dibaca lagi. Ini banyak ya lengkap. Ini ada sejarahnya ditemukan. Ini Bapak ambil dari Wikipedia. Nah, pada prinsipnya teleskop ini sebagai dibelokkan sinarnya tadi ya, menggunakan lensa objektif dan lensa okuler yang berupa lensa positif atau lensa cembung. Ini yang umum digunakan ya. Tapi ini untuk yang biasa gitu, maksudnya untuk yang orang biasa mudah membuatnya gitu. Nah, lalu ada lagi teleskop reflektor. Nah,
Nah, reflektor ini menggunakan cermin. Kalau tadi kan lensa positif. Nah, ini cermin juga cermin positif, tapi di sini cerminnya cermin cekung. Kalau positif kan cermin cekung. Ya. Jadi dia bisa menggunakan ya dua cermin cekung ya. Di lebih keunggulannya di sini dia lebih ringan ya, karena tadi kalau lensa dia kan tebal ya, lensa itu kan dia tebal, sedangkan cermin kan ya, hanya tipis saja cerminnya. Nah, kemudian nanti ada lagi gabungan antara keduanya, itu disebut dengan teleskop katadioptri. Jadi dia mungkin okulernya menggunakan lensa objektifnya menggunakan lensa cembung, kemudian untuk yang pengamatnya menggunakan cermin. Jadi satu lensa, satu cermin. Ya, cermin lengkung atau cermin cekung biasa digunakan. Ya, ini kombinasi antara keduanya. Oke, di sini ada pengamatan dari teleskop ini, ada bulan yang mati. Kalau umumnya kita ngamatnya kan kecil ya. Nah, kalau menggunakan teleskop dia bisa lebih jelas kelihatan, ada permukaan bulannya bisa nampak, di situ ada kawah-kawah ya. Dan memang benar, kenapa banyak kawahnya itu, atmosfer kan hampir tidak ada ya di bulan tadi. Jadi permukaan itu dihantam oleh meteor-meteor. Meteornya menghantam langsung ke permukaan, jadi bentuknya timbul kawah-kawah seperti itu. Sedangkan kalau di bumi memang ada juga yang sampai ke permukaan, tapi banyakkan meteor itu memasuki orbit bumi, dia akan tergesek dengan atmosfer bumi sehingga terbakar ya, jadi tidak sampai menghancurkan. Tapi ada juga yang sampai ya, beberapa. Nah, di sini ada hasil image dari teleskop Hubble. Jadi sebenarnya teleskop itu kan kalau di bumi kita menggunakannya kan banyak pengganggunya. Jadi ada sinar lampu ya kan, ada, kalau apalagi dia di perkotaan, nah itu banyak cahaya-cahaya lampu dari perumahan itu akan mengganggu pengamatan dari teleskopnya. Makanya Hubble ini digunakan di luar angkasa, dia akan mengorbit seperti satelit yang mengorbit di orbitnya ya, beberapa jauh dari bumi, sehingga hasilnya lebih baik. Tapi ini image ini artinya hasil tangkapan sudah diproses ya, hasil proses pewarnaan. Jadi spektrum tadi digabungkan seperti itu. Hasil pewarnaan yang diupayakan mendekati yang sebenarnya. Nah, ini ada nebula ya, ini awan nebula. Seperti itu. Nah, ini salah satu contoh pewarnaan Hubble. Ini ada hasil penangkapan cahaya. Kalau kita perhatikan dia seperti ini, ya masih hitam putih gini kan, hanya terang dan gelap gitu. Nah, kemudian ada pewarnaan spektrum disesuaikan. Nah, hasil penyatuannya jadi seperti ini. Ini hasil pengamatannya. Nah, inilah si Hubble tadi, teleskop Hubble. Jadi dia diorbitkan di ketinggian tertentu ya dari permukaan bumi. Seperti ini. Ya. Nah, ini teropong bintang yang biasa kita lihat di pasaran ya, kalau dibeli ya. Ini cukup, tapi kalau tergantung jenisnya, ini banyak harganya juga, ada yang murah, ada juga yang mahal. Nah, ini ada kakinya di sini karena dia harus stabil gitu. Nggak bisa kita pegang pakai tangan gitu ya, karena tangan kita kan bisa bergeser gitu. Jadi digunakanlah tripod seperti ini. Nah, digunakan pada malam hari biasanya. Karena kita siang hari itu cahaya matahari kan sangat, intensitas sangat besar, sehingga akan mengganggu, kita nggak bisa lihat bintang gitu. Karena terlalu terang, makanya bisa di malam hari. Nah, ini ada bagian-bagian teropong. Nah, ujungnya ini disebut dengan untuk tempat lensa objektifnya. Kemudian di sini ada lensa okuler ya, untuk mengamatinya. Kita lihat di sini lensa okuler. Di sini ada lensa pembidikannya untuk membidik posisinya biar tepat. Oke, di sini ada pembentukan bayangan pada teropong bintang ya. Ini untuk yang tanpa akomodasi ya. Jadi ini sinar datang, ini datang dari objek yang diamati, ini dari jauh ya, dari sangat jauh. Maka dia buat garis lurus seperti ini sejajar ya. Perhatikan dua yang sejajar ini.
Nah, ini lensa objektif. Nah, lensa objektif ini akan membiaskan si sinar tadi, ya dibiaskan, dibelokkan. Nah, akan terbentuk bayangan di sini. Nah, bayangan hasil dari si objektif tadi akan menjadi benda untuk lensa okuler namanya. Nah, di sini kita lihat ini juga sejajar. Artinya di sini mata relaks ya, tanpa akomodasi atau akomodasi minimum. Nah, kita lihat di sini ternyata FO. Jadi si bayangannya itu terletak pada titik fokus si objektif. Nah, ini juga tetap untuk fokus okuler. Sehingga jarak antara lensa objektif dan lensa okulernya berarti FOB tambah dengan FOK. Seperti itu ya. Oke, ini untuk yang pembentukan bayangan pada teropong bintang, tapi di sini akomodasi maksimum. Nah, bedanya gimana? Bedanya di sini. Kalau tadi kan ini sinarnya sejajar ya, yang dengan okuler yang tadi, matanya sejajar. Tapi di sini tidak. Ya, kita perhatikan sini ada bayangannya terbentuk di sini. Ini di mana? Pada saat titik dekat normal ya, biasanya 25 cm atau SN biasa sebutnya. Oke. Nah, dia perbedaannya di situ. Nah, ini ada rumus-rumusnya yang Bapak jelaskan di sini untuk ini tanpa akomodasi ya ceritanya. Tanpa akomodasi, panjang teropong itu D sama dengan FOB tambah FOK. Ya. Kemudian untuk perbesaran bayangannya, itu M simbolnya. M ini FOB per FOK. Nah, tapi akan berbeda untuk akomodasi maksimum. Jadi D-nya di sini sama dengan FOB tambah SOK. Nah, SOK-nya nanti harus cari dulu ya. Dengan SOK aksennya itu sama dengan SN. Ingat ya, SOK aksennya sama dengan SN. Ini D-nya. Kemudian untuk perbesaran bayangannya M ini sama dengan FOB per SOK. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian untuk di sini kita lihat untuk perbesaran bayangan. Ya. Ini kalau akomodasi maksimum dia pakai tadi ya. Ini seperti ini. SN-nya itu biasanya 25. Ya, jadi FOB per FOK, SN tambah FOK per SN. Jadi SN-nya biasanya gunakan 25 cm. Nah, kemudian tadi mata tabar akomodasi perbesarannya jelas ya FOB per FOK. Karena SOK-nya sama dengan FOK untuk yang tanpa akomodasi. Oke, nah kemudian ini ada soal lah. Nah silakan dicoba dulu ya. Kira-kira jawabannya apa ini? Berapa perbesarannya? Ini soalnya gampang ya harusnya. Ada yang tahu berapa perbesarannya? Coba sebutkan aja. Ini tanpa Bapak jelaskan harusnya udah bisa nih. Teropong bintang dengan panjang fokus lensa objektif 400 cm dan panjang lensa okulernya 20 cm. Jika mata pengamat normal dan berakomodasi minimum ini artinya tanpa akomodasi ya kalimatnya ini ya. Tentukanlah perbesaran total teropong. Berarti M-nya FOB per FOK. Berarti 400 per 20. Berapa itu? Ya, 20 kali. Jadi perbesarannya 20 kali. Ya, Bapak harap ini udah paham. Oke, coba ya di sini sharingnya ke pakai ini deh, biar bisa kita tulis. Tapi ini kelihatan dari tadi masih pasif aja sepertinya, masih di situ kan kira-kira? Halo? Iya, Sir. Ya. Masih, Sir. Oke. Sebentar ya. Tadi ini ya. Nah, panjangnya berapa jadi? Panjang si itunya, panjang teropongnya, ada yang tahu? 20, Sir. Ya, bagus, 20. 2? Halo, siapa tadi yang jawab itu? Berapa? Panjangnya. Panjangnya berarti FOB ditambah FOK. Rumus yang tadi, yang ini. Ini kan ya? Tanpa akomodasi atau akomodasi minimum ya. D-nya itu FOB tambah FOK. Jadi panjang teropongnya itu D. Seperti itu. Ya. Nah,
Oke, ini mungkin saya tulis-tulis lah biar apa ini agak susah di sini. Saya ke share screen dari sini dulu. Bentar ya. Share screen dulu. Yang soal mana tadi? Oke, mungkin udah nampak ya di situ. Ini mikroskop yang kemarin. Oke, ini soalnya. Coba, jadi untuk perbesarannya M-nya itu kan FOB per FOK. Nah, FOB-nya kan ini ya, 400. Nah, kemudian untuk FOK-nya ini 20. Jadi 400 per 20, kita dapat 20 kali perbesarannya. Nah, kalau diminta tentukanlah perusahaan total. Oke. Tadi saya tambahkan kalau untuk dari panjang D ya, misalkan ditanya juga D-nya, ini FOB tambah dengan FOK. Nah, FOB-nya berapa itu? Ini 400 tambah 20, jadi panjangnya adalah 420 cm. Wah, panjang juga ya, 4 meter lebih. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita lihat soal berikutnya. Nah, ini. Sebuah teropong bintang memiliki perbesaran 40 kali saat digunakan dengan mata tidak berakomodasi. Jika panjang teropong saat itu sebesar 20,5 cm, maka tentukanlah titik fokus lensa objektif dan lensa okulernya. Nah, ini kita gunakan dua hal ya, seperti perbesarannya kan M-nya 40, katakan M-nya sama dengan 40 kali. M itu tadi kan rumusnya FOB per FOK ya sama 40 sehingga diperolehlah FOB-nya sama dengan 40 kali FOK gitu ya. Nah, lalu dari panjangnya kan D ya, D itu FOB ditambah FOK. Nah, di panjangnya sebesar 20,5. Ini kita ganti D-nya dengan 20,5 sama dengan FOB kita ganti dengan 40 FOK gitu. Ini tambah FOK sehingga ini 20,5 sama dengan berapa nih? 41 FOK. Jumlahkan ya. Sehingga FOK-nya jadi 20,5 dibagi 41. Nah, berapa nih? Kira-kira ada yang tahu? 0, ya? 0,5 ya cm. Itulah untuk lensa okuler. Nah, kalau untuk si objektifnya kita gunakan sini FOB sama dengan 40 dikali 0,5 atau sama dengan 20 cm. Oke. Seperti itu untuk menyelesaikan soal yang seperti ini. Nah, ada yang mau ditanya kira-kira dari soal-soal kita ini? Atau sudah jelas? Jelas ya? Oke, bagus. Nah, nanti coba diselesaikan soal yang ada di psikologi. Ya. Jadi dicoba kerjakan soalnya. Mudah-mudahan hari ini udah bisa dipahami tentang teropong bintang. Nah, pertemuan minggu depan, kita akan bahas tentang mungkin teropong panggung atau teropong bumi. Nah, kemudian habis materinya, nah, kita akan review ya untuk persiapan di ujian semesternya. Jadi kita review dari awal semester genap ini. Oke, saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup sekian dulu ya. Akhirnya Bapak ucapkan sekali lagi terima kasih bagi yang sudah bergabung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sir.